dari kelompok 5 dengan saya sendiri Ardina Pandiangan dan kawan kelompok saya Hana Melkiana Napitupulu ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai akuntansi kantor pusat, agen, dan cabang. Prosedur umum. Dalam rangka meningkatkan penjualan, organisasi bisnis secara konstan berusaha memperluas area penjualan. Penetapan pusat-pusat penjualan di beberapa wilayah dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dilakukan melalui kantor cabang di beberapa lokasi dengan arahan dari kantor pusat. Kesepakatan dengan pelanggan tidak harus dilakukan dengan kantor pusat, tetapi dapat dilakukan dengan kantor cabang. Perbedaan kantor cabang dan agen. Yang pertama, kantor cabang, yaitu struktur organisasi dan kegiatan tidak terlepas dari kantor pusat, sehingga kantor cabang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitasnya ke manajemen kantor pusat. Yang kedua, kegiatan kantor cabang tidak terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan saja, tetapi juga usaha untuk memenuhi pesanan yang dapat diambil dari persediaan sendiri maupun persediaan kantor pusat. Yang ketiga, investasi kantor pusat ke cabang tidak hanya sebatas modal kerja, tetapi semua fasilitas yang dibutuhkan dalam mendirikan kantor cabang dan permulaan operasinya kantor cabang. Agen. Yang pertama, struktur organisasi dan kegiatan terlepas dari kantor pusat atau berdiri sendiri. Oleh karena itu, satu kantor agen dapat mengageni beberapa perusahaan, sehingga kantor agen tidak bertanggung jawab ke kantor pusat, tetapi bertanggung jawab pengelola agen. Kedua, kegiatan kantor agen terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan dan calon pembeli saja. Dengan demikian, agen hanya sebagai fungsi pemasaran saja. Yang ketiga, investasi kantor pusat ke agen hanya sebatas modal kerja saja. Ada dua sistem yang digunakan dalam pencatatan sistem akuntansi hubungan cabang dengan pusat, yaitu melalui sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, akuntansi kantor cabang diselenggarakan oleh kantor pusat, jadi hampir mirip dengan pencatatan kantor agen di mana laba rugi kantor pusat dipisahkan dari laba rugi kantor pusat. Sistem ini cocok dipakai apabila kantor cabang letaknya dekat dengan kantor pusat dan kegiatan kantor cabang masih terbatas atau kantor cabang masih relatif kecil. Dalam sistem desentralisasi, pencatatan transaksi di kantor cabang diselenggarakan oleh kantor cabang sendiri. Namun bila dikehendaki oleh kantor pusat, maka terdapat pos-pos tertentu yang pencatatannya dilakukan oleh kantor pusat. Hal yang penting mengenai akuntansi dan pencatatan sistem desentralisasi terhadap transaksi yang menghubungkan antara pusat dengan cabang adalah rekening koran timbal balik atau RK, sehingga pencatatan setiap transaksi dalam jurnalnya juga sedikit berbeda dengan jurnal biasa. Berikutnya, contoh transaksi dari sistem sentralisasi. Transaksi yang pertama yaitu kantor pusat mengirim kas sebesar 200.000 untuk pembukaan kantor cabang. Di kredit branch office 200.000, kredit cash atau aset 200.000. Transaksi kedua, kantor cabang membeli Aktiva tetap senilai Rp150.000 secara kredit di dalam debit fixed asset sebesar Rp150.000, kredit account office sebesar Rp150.000. Ketiga, pembelian barang dagangan semuanya secara kredit kantor pusat sebesar Rp1.200.000, kantor cabang sebesar Rp800.000. Di debit inventory Rp1.200.000, kredit account payable sebesar Rp1.200.000. Di debit branch office Rp800.000, di kredit utang dagang Rp800.000. Yang keempat,
Transaksi pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang sebesar Rp275.000. Di debit persediaan kantor cabang sebesar Rp275.000, di kredit persediaan sebesar Rp275.000. Berikutnya, penjualan barang semuanya dilakukan secara kredit, yaitu kantor pusat sebesar Rp1.500.000, kantor cabang sebesar Rp700.000. Harga pokok atas barang dagangan yang dijual tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000 dan Rp400.000. Di debit sebesar utang dagang sebesar Rp1.500.000, kredit penjualan Rp1.500.000. Di debit juga HPP sebesar Rp1.000.000, kredit persediaan Rp1.000.000. Di debit branch office piutang dagang sebesar Rp700.000, kredit penjualan Rp700.000. Cost sold di debit sebesar Rp400.000, persediaan di kredit sebesar Rp400.000. Berikutnya penagihan piutang dagang kantor pusat sebesar Rp1.300.000, kantor cabang Rp500.000. Kas pada debit Rp1.300.000, piutang dagang pada kredit Rp1.300.000. Kas pada debit Rp500.000, piutang dagang pada kredit Rp500.000. Selanjutnya, sistem desentralisasi. Transaksi keuangan kantor cabang di dalam sistem desentralisasi dikelompokkan menjadi dua transaksi, yaitu yang pertama, transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat. Transaksi ini akan mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi ini dicatat baik oleh kantor cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, transaksi antara kantor cabang dengan pihak ketiga. Transaksi ini tidak mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi ini tidak dicatat oleh kantor pusat. Contoh transaksi yang mempengaruhi kantor pusat dan kantor cabang yaitu: pertama, pengiriman kas atau aktiva dari kantor pusat ke kantor cabang dan sebaliknya. Kedua, pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke cabang dan sebaliknya. Ketiga, pembebanan biaya oleh kantor pusat ke kantor cabang dan sebaliknya. Keempat, pengakuan laba rugi kantor cabang. Kelima, penagihan hutang kantor pusat oleh kantor cabang dan sebaliknya. Masalah khusus hubungan kantor pusat dan kantor cabang. 1. Kantor cabang di luar negeri. Yang kedua, pengiriman barang ke cabang dinota di atas harga pokok. Yang ketiga, pengiriman aktiva antar cabang atas perintah kantor pusat. Pengiriman barang ke cabang dinota di atas harga pokok. Dalam pembahasan di muka, pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang selalu dinota dan dicatat berdasarkan harga pokok. Namun, bisa jadi pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang dinota di atas harga pokok. Oleh kantor pusat kelebihan harga nota, harga yang dibebankan pada kantor cabang di atas harga pokok akan dikredit ke rekening cadangan kelebihan harga atau laba kotor belum direalisir. Jadi waktu mengirim barang, kantor pusat akan mencatat. Apabila kantor pusat mencatat persediaan dengan sistem fisik, yaitu RK pada kantor cabang XXX, pengiriman cabang ke kantor cabang XXX, cadangan kelebihan harga XXX, dan apabila kantor pusat mencatat persediaan dengan sistem perpetual, maka RK pada kantor cabang XXX dan persediaan barang dagangan XXX, cadangan kelebihan harga XXX. Kantor cabang tidak akan mengetahui kalau harga nota yang dibebankan oleh kantor pusat tersebut adalah di atas harga pokok. Jadi, kantor cabang akan mencatat berdasarkan harga nota yang diterima. Dan apabila kantor cabang mencatat persediaan dengan sistem fisik,
maka pengiriman barang dari kantor pusat yaitu XXX, RK pada kantor pusat XXX. Agar laporan keuangan kantor pusat dan laporan keuangan konsolidasi memberikan informasi yang sesungguhnya, dengan kata lain agar laba yang sesungguhnya, maka cadangan kelebihan atas barang dagangan yang dijual oleh kantor cabang akan diperlakukan sebagai penambah laba dari kantor cabang melalui jurnal cadangan kelebihan harga XXX rugi laba kantor XXX. Pengiriman aktiva antar cabang atas perintah kantor pusat. Kantor pusat dapat meminta suatu kantor cabang mengirim aktiva ke kantor cabang yang lain dengan alasan-alasan yang tertentu. Untuk mempermudah pembahasan, maka transaksi pengiriman aktiva antar cabang atas perintah kantor pusat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Pengiriman kas, 2. Pengiriman barang dagangan. Contoh kasus, pada tanggal 1 Januari 2010, PT Indofood mengirim barang dagangan dengan harga pokok senilai 200 juta rupiah ke cabang. Pengiriman ini dilakukan dengan markup 20% di atas harga pokok. Pada tanggal 31 Januari 2010, penjualan cabang Yogyakarta selama bulan ini adalah sebesar 320 juta rupiah dan biayanya sebesar 30 juta rupiah. Pada tanggal 31 Januari 2010, hasil perhitungan fisik persediaan di cabang Yogyakarta adalah sebesar 24 juta rupiah. Ayat jurnal. Pada tanggal 1 untuk kantor pusat, yaitu cabang Solo 240, pengiriman ke cabang Jogja 200, laba belum direalisasi 40, atau mencatat pengiriman ke cabang Jogja. Pada tanggal 31, cabang Jogja 74, laba cabang Jogja 74, atau mencatat laba cabang Yogyakarta. Laba yang belum direalisasi 36, laba cabang Jogja 36, atau mencatat penyesuaian untuk merealisasi laba yang belum direalisasi. Untuk kantor cabang, pada tanggal 1, pengiriman dari kantor pusat 240, kantor pusat 240, atau mencatat penerimaan barang dari kantor pusat. Pada tanggal 31, kas 290, biaya 30, penjualan 320, atau mencatat penjualan dan biaya. Pada tanggal 31, penjualan 320, persediaan 24, pengiriman dari kantor pusat 240, biaya 30, kantor pusat 74, atau mencatat jurnal penutup. Hitungan realisasi laba. Realisasi laba sama dengan buka kurung HT dikurang PA per HT dikali LBD sama dengan 240 dikurang 24 per 240 dikali 40 sama dengan 36. Total laba kotor cabang sama dengan 74 tambah 36 sama dengan 110.